Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika. Sekarang kita akan belajar tentang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini kita nanti akan memperoleh X1 dan X2. Jadi ketika ada bentuk persamaan kuadrat, maka dia mempunyai akar-akar. Nah, akar-akarnya itu X1 dan X2. Nah, bagaimana jika akar-akarnya itu kita jumlahkan dan bagaimana jika akar-akarnya itu kita kalikan? Nah, kita akan bahas pada pertemuan sekarang ya. Nah, sebelum itu untuk mengetahui dan memperdalam lebih jelas lagi, kita akan mengamati, membahas latihan soal berikut. Di soal ini ada 2x kuadrat ditambah 6x dikurangin 20 sama dengan 0. Memiliki akar-akar penyelesaian X1 dan X2. Tentukan yang A, nilai A, B, dan C. Nah, bagaimana menentukan nilai A, B, dan C? Tentu kalau kalian sudah memahami rumus A, B, C, nah pasti kalian juga tahu kan yang mana yang A dan B, yang mana yang C. Kira-kira A yaitu berapa? A sama dengan yang nempel dengan X kuadrat. Berarti 2B-nya sama dengan 6 yang nempel dengan X. Sedangkan C-nya adalah negatif 20. Karena bentuk umum positif, jadi kalau ada negatif kita tuliskan negatif ya. A sama dengan 2, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 20. Yang kedua, yang B, akar-akar persamaan kuadrat. Kalau kita mau mencari akar-akar persamaan kuadrat, berarti kita bisa gunakan pemfaktoran atau juga bisa menggunakan rumus ABC. Nah, karena di awal kita sudah mencari ABC, maka yang B ini kita gunakan rumus ABC saja ya. Rumus ABC X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gini kan rumus ABC. Nah, kita sudah punya A, B, dan C. Berarti X1, X2 sama dengan min B. Min 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A. Dikali 2 dikali C. Negatif 20. Per 2 dikali A. Dikali 2. Selanjutnya negatif 6 plus minus akar 6 kuadrat berapa? 6 dikali 6 36 dikurangi 4 dikali 2 8 8 dikali negatif 20 berarti negatif 160. Negatif 160 per 4. Selanjutnya negatif 6 plus minus akar 36 negatif dikali negatif berarti positif. Positif 160 per 4. Negatif 6 plus minus akar 196 per 4. Samping ya. Negatif 6 plus minus akar 196 itu berapa? 14 per 4. Nah,
sudah ada nih, berarti misalkan X1 nya itu kita ambil yang positif, negatif 6 plus 14 per 4. Negatif 6 ditambah 14 itu adalah 8 per 4, berarti 2. Berarti X1 nya 2, X2 nya kita ambil yang negatif. Negatif 6 min, karena tadi sudah ambil positif, X1 berarti X2 ambil negatif, min 14 per 4. Berarti negatif 20 per 4. Berapa? Sama dengan negatif 20 dibagi 4, negatif 5. Berarti X1 nya tadi 2, X2 nya adalah negatif 5. Berarti untuk B kita tulis lagi akar-akar persamaan kuadratnya. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 5. Ini adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Sekarang kita lihat soal yang C. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Artinya kita sudah mencari akarnya, kita tinggal menjumlahkannya ya. Sekarang yang C. X1 ditambah X2. Berarti 2 ditambah negatif 5, begitu kan? 2 ditambah negatif 5 berarti sama dengan negatif 3. Jadi apabila X1 ditambah X2 itu nanti hasilnya negatif 3 untuk persamaan kuadrat yang ini ya. Nah, kemudian kita akan jawab soal yang D, hubungan jumlah akar persamaan kuadrat terhadap nilai ABC. Ini harusnya ya, hubungan jumlah akar persamaan kuadrat terhadap nilai ABC. Nah, kita kan di sini punya hasil jumlahnya itu adalah negatif 3. Coba kita tuliskan lagi untuk nilai A berapa tadi? A2, B6, C-nya negatif 20. Ini kan yang didapat ABC pada yang A, soal yang A. Nah, hubungannya apa terhadap ABC ini? Nah, hubungan penjumlahan itu X1 ditambah X2 itu menghasilkan negatif 3. Ya kan? Nah, negatif 3 itu hasil dari berapa? Tentunya hasil dari negatif 6 per 2, ya kan? Hubungan dengan ABC-nya kan kita punya 6 dan punya 2, punya juga negatif 20. Kita bisa nggak tambahkan negatif? Bisa di sini agar menghasilkan negatif 3. Berarti karena tadi jumlahnya negatif 3, berarti hubungan terhadap A, B, C kita cari, tulis dulu negatif 3 sama dengan kira-kira dari 3 angka ini mana yang bisa dioperasikan untuk mendapatkan nilai negatif 3, ya kan? Nah, tentunya dengan cara ini. Berarti negatif 6 per 2 itu hasilnya negatif 3. Berarti min B per A. Berarti hubungan antara X1 dan X2 ini min B per A. Min 6 per A. Jadi kalau suatu saat diminta mencari mencari nilai dari jumlah akar, itu kita bisa langsung menggunakan rumus ini, min B per A. Jadi kita tulis di sini ya, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ini rumus baru yang nanti bisa kalian gunakan untuk menentukan jumlah akar persamaan kuadrat. Jadi nggak perlu lagi kalian mencari akar-akarnya terlebih dahulu kemudian dijumlahkan, itu lama. Bisa juga digunakan dengan rumus yang ini. Ini rumus baru untuk mencari jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana untuk mencari hasil kalinya? Ya, tentunya karena kita sudah punya rumus A, B, C, kita tentukan dulu hasilnya. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang E.
tadi diperoleh X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 5. Berarti apabila X1 dikali dengan X2 sama dengan 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Nah, ini kita peroleh X1 dikali X2 nya negatif 10 dengan cara dari hasil menggunakan rumus ABC. Kemudian untuk yang F tentunya kita akan mencari hubungan hasil akar-akar kuadrat terhadap nilai ABC. Untuk apa? Untuk menemukan rumus akar-akar persamaan kuadrat apabila yang ditanyakan itu hasilnya. Berarti yang F, hubungannya apa? Ketika X1 dikalikan X2 ternyata hasilnya negatif 10. Ya, hasil dari negatif 10. Tapi kita juga punya A sama dengan 2, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 20. Kira-kira untuk memperoleh negatif 10 ini kita bisa gunakan angka yang mana? Ya, kita bisa gunakan negatif 10 sama dengan negatif 20 per 2. Negatif 20 dibagi 2 itu kan negatif 10. Berarti secara tidak langsung negatif 20 per 2 ini adalah C per A. Berarti rumusnya ketika akan ditanyakan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini adalah rumusnya. Diingat-ingat ya. Jadi kalau ditanya perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat, tinggal gunakan rumus yang ini. X1 dikali X2 berarti C per A. Cari aja C-nya berapa, A-nya berapa. Nanti ketemu hasil dari X1 dikali X2. Gitupun yang tadi, yang penjumlahan. Jadi untuk hasil jumlah akar dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat diperoleh rumus apa tadi? X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini adalah rumus baru. Silakan kalian hafalkan ya, agar nanti saat mengerjakan soal tidak perlu lagi kalian mencari akar-akarnya dengan rumus ABC kemudian baru jumlahkan, tapi bisa langsung menggunakan rumus ini. Ibu harapkan pembahasan ini dapat dimengerti, dan apabila kalian masih bingung boleh bertanya. Silahkan hubungi ibu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.